Halo Sobat Bengkel Mafia, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai soal Olimpiade, tapi kali ini kita akan masuk kepada konsep usaha energi. Nah, teman-teman, misalkan diberikan lintasan seperti roller coaster, lalu ada daerah yang kasar, bila benda dilepaskan dari A dengan ketinggian H ini, maka tentukan ketinggian minimal agar benda ini dapat memutari lintasan ini satu putaran penuh. Dan juga tentukan jarak henti dari ketika benda sudah memutari ini, lalu dari B, dia akan menyusuri jalanan yang kasar ini sampai di sini kurang lebih gitu ya, atau di sini kita nggak tahu. Nah, jaraknya berapa? Jadi sekali lagi ketika A dilepas, benda ini akan turun ya, lalu dia akan memutari satu lingkaran penuh, lalu masuk ke dalam titik B ini, lalu dari titik B ketika menuju ke D, dia mengalami gaya gesek, lalu dia berhenti sampai mungkin kurang lebih di sini. Nah, tentukan jaraknya. Itu adalah pertanyaan yang B. Oke, sekarang saya akan menggambar ulang soalnya. Nah, teman-teman, di dalam pembahasan ini saya akan menggunakan hukum konservasi energi mekanik. Nah, pertanyaannya adalah mengapa saya menggunakan energi mekanik, tidak menggunakan misalkan hukum Newton? Teman-teman sudah tahu jikalau ada suatu benda ya, dia memiliki kecepatan, lalu tiba-tiba diberikan gaya yang searah. Nah, gaya itu kan akan menimbulkan percepatan pada suatu benda bermassa, ya kan? Makanya di sini kasusnya benda ini akan bertambah cepat. Tapi sebaliknya, misalkan benda ini memiliki kecepatan yang ke kiri ya, lalu ditarik dengan suatu gaya ke kanan. Di sini gayanya akan memperlambat kecepatannya. Jadi ada perlambatan. Bagaimana kalau misalkan gayanya itu tegak lurus, misalkan ada benda bergerak ke kanan, lalu tiba-tiba ada ditarik ke bawah gitu ya dengan suatu gaya, maka dia gerakannya akan belok. Nah, teman-teman, di dalam menganalisa kasus ini ada suatu problematika, yaitu adalah ketika kita menganalisa dari titik A sampai ke titik B, teman-teman perhatikan, di situ bidang miringnya berubah-ubah. Jadi kalau misalkan ini ada bidang miring ya, dan tentu saja kalau ada balok di sini ya, kita sudah pernah belajar dalam kasus bidang miring, maka ini adalah MG sin, gaya yang membuat dia menuruni bidang miring MG sin alfa, kalau alfanya di sini. Tapi bagaimana kalau misalkan bidang miringnya lebih curam? Ya, tetap sama, jadi baloknya juga akan mengalami MG sin kan? Tapi MG sinnya adalah MG sin theta, sudut yang lain, yaitu sudut yang lebih curam ini. Nah, itu sebabnya ketika menyusuri dari titik A sampai ke titik B, teman-teman perhatikan lengkungan ini. Ini kan bidang miringnya berubah-ubah kan? Seperti bidang miring yang berubah-ubah. MGC-nya berubah-ubah. Nah, itu sebabnya maka dari titik A menuju titik B, gayanya tidak konstan. Gayanya berubah-ubah. Nah, saya mau cari misalkan kecepatan di titik B atau kecepatan di titik manapun di sini ya, tapi gayanya berubah-ubah. Nah, itu sulit. Saya harus menggunakan yang namanya kalkulus. Tetapi kalau kita ingin menggunakan matematik sederhana, aljabar saja, tidak menggunakan kalkulus, maka kita bisa menggunakan energi. Mengapa? Karena energi itu tidak memperhatikan proses. Mau prosesnya dari A ke B, mau proses dari A ke C, yang penting titik awalnya apa, titik akhirnya apa, di situ kita perlu tahu kondisi energinya di A, kondisi energi di B, di situ kita langsung bisa analisa. Nah, teman-teman, di sini adalah hukum konservasi energi mekanik. Saya analisa dari A ke C. Mengapa dari A ke C, bukan dari A ke B? Karena ini kan pertanyaannya berapa tinggi minimal supaya balok ini bisa melewati ini kan. Dia kan turun dulu, terus melewati titik C, terus dia memutari lingkaran penuh ini, kemudian dia ke sana ya kan. Nah, untuk bisa memutari lingkaran ini, minimal dia harus bisa sampai ke titik C. Maka saya analisa kondisi energi di A dan kondisi energi di C. Nah, teman-teman, di sini saya menggunakan kata konservasi. Sekali lagi, konservasi di sini adalah perubahan ya. Jadi, tidak ada total jumlah yang berubah, hanya ada perubahan bentuk. Conserve. Saya lebih suka menggunakan kata konservasi daripada kekekalan. Beberapa buku menggunakan kata hukum kekekalan energi mekanik. Saya menggunakan kata hukum konservasi. Conserve. Dalam bahasa Inggrisnya pun digunakan conservation of energy. Jadi energi tidak ada yang dicipta gitu ya, tiba-tiba muncul, atau energi tiba-tiba hilang, tapi hanya berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Nah, jadi saya akan menganalisa dari titik A ke titik C. Teman-teman, ada energi potensial di A, tambah kinetik di A,
harus sama dengan potensial di C tambah kinetik di C ya, ketika bendanya di C. Karena tidak ada gaya gesek di sini ya, maka di sini conserve. Total energi mekanik di A sama dengan mekanik di C. Energi potensial itu MGH ya. Ini saya pakai acuannya tanah, maka ini MGH. Kinetiknya ini kan benda dilepas ya. Benda dilepas berarti mula-mula kecepatannya 0 ini. Lalu ketika sampai di C, teman-teman, ketinggiannya apa nih? Ini kan jari-jari sama jari-jari. Berarti ketinggiannya adalah 2R. Berarti MGH, nah hanya 2R ketika di C. Ketika sampai di C, bendanya punya kecepatan kan, yaitu setengah M kali V di C kuadrat. Ini adalah 0, ini menjadi seperti ini. Lalu kemudian saya bagi dengan M ya, karena ini ada M, ada M, ada M. Saya sederhanakan supaya M yang tidak ada menjadi persamaan matematik seperti ini. Lalu setengahnya saya kalikan ke kiri menjadi seperti ini. Jadi 2GH dikali H kurang 2R sama dengan VC kuadrat. Oke, nah sekarang teman-teman di titik C kita mau analisa ada gaya apa saja ya ketika dia berada di kondisi C. Teman-teman, ketika dia berada di kondisi C, ini kan dia punya kecepatan ke sini. Jadi benda ini jatuh set, lalu kemudian sampai di C gitu ya. Berarti dia punya kecepatan ke sana kan, ke kiri kan. Nah, perhatikan, ini kan gerakannya apa? Gerakannya gerak melingkar. Masih ingat? Nah, saya harap teman-teman menonton video saya mengenai gerak melingkar beraturan, karena di situ akan dibahas apa syarat daripada gerak melingkar. Jika teman-teman menonton video saya yang itu ya, yang gerak melingkar beraturan, pengantarnya, teman-teman akan lebih memahami apa yang saya katakan di bagian pembahasan ini. Oke, karena dia gerak melingkar ini ya, geraknya melingkar begini, kan geraknya nggak lurus ya, maka perlu apa? Perlu gaya dong. Karena syarat untuk benda bisa belok, itu harus ada gaya narik ke pusat. Nah, di sini teman-teman, waktu dia berbelok, di sini kan dia punya berat. Benda punya berat. Lalu ini kan ada sentuhan ya, ada sentuhan dengan bidang, berarti ada gaya normal. Maka gaya normal dan gaya MG inilah yang akan digunakan untuk benda ini bisa belok gitu ya. Nah, syarat gerak melingkar adalah sigma F itu nggak boleh 0 ya. Sigma F nggak boleh 0, tapi sigma F sama mv kuadrat per R, yaitu apa? Percepatan sentipetal, V kuadrat per R. Dan gaya yang digunakan untuk berbelok ini adalah N ditambah mg dari gambar ini. Nah, tadi kan dia bilang, dari soal dia tanya H minimal kan. Kalau hanya minimal, teman-teman, waktu sampai di C, C-nya juga apa? C-nya minimal dong. Ketika kecepatannya ini minimal gitu ya, kecepatan kesannya minimal, teman-teman, di sini kan dia hampir tidak menyentuh. Dia kan melewati satu lingkaran penuh, tetapi hampir tidak menyentuh bidang C gitu ya. Jadi boleh dikatakan ketika hanya minimal, ketinggian ini minimal, ini pelan gitu ya, sampai di sini hampir pas mau jatuh tapi belum, tapi berhasil lewat. Di situ gaya normalnya bagaimana? Gaya normalnya akibatnya dari analisa ini gaya normalnya 0. Mengapa? Ya karena kan hampir tidak bersentuhan lagi kan, hampir jatuh tapi belum, tapi bisa lewat gitu ya. Maka gaya normalnya 0. Itu sebabnya ini N-nya adalah 0, saya substitusikan ke dalam menjadi Mg sama dengan mv kuadrat per R. M-nya kecoret ya, dibagi, maka saya dapat G kali L sama dengan Vc kuadrat, kecepatan di sini kuadrat. Teman-teman perhatikan di sini ada percepatan Vc kuadrat, ini ada Vc kuadrat. Saya substitusikan ya ke sana menjadi seperti ini, saya tulis ulang. Saya tulis ulang dulu ke sini, Vc-nya saya tuliskan ke sini, berarti Vc kuadrat kan GR ya, ini adalah GR. Nah, ini ada G gitu ya, teman-teman, atau saya kalikan masuk dulu juga bisa gitu ya. Ini 2G kali H, 2G kali ini jadi 4GR sama GR. Lalu 4GR saya pindahkan ke kanan jadi 4GR tambah GR, jadi 5GR. Dan di situ G-nya bisa dibagi, dicoret gitu ya. Lalu di sini ada H kan, maka H minimal yang saya cari tadi ada 5/2R. Jadi tinggi minimal harus adalah 2,5 kali jari-jari ini. Ya, ini kan jari-jari. Nah, minimal 2,5-nya supaya dia kalau jatuh, meluncur, dia bisa minimal sampai di sini terus lewat gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke kasus yang kedua. Ketika benda ini sudah lewat, tentu saja dia akan turun ke bawah kan. Nah, sampai di B, kemudian dia mengalami gaya gesek. Sekarang berarti kita mau analisa gerakan dari B ke D gitu ya, gerakan dari B ke D. Nah, teman-teman, untuk menganalisa gerakan dari B ke D, maka saya perlu tahu status atau kondisi benda ketika sampai di B. Nah, teman-teman, boleh saja nanti menganalisa menggunakan misalkan tadi kondisi C dengan kondisi B. Boleh gak saya menganalisa dengan kondisi A ke kondisi B? Boleh. Karena ingat, selama dia berputar-putar itu, energi mekanik gak ada yang berubah totalnya. Jadi saya menggunakan dari A ke B. Boleh gak kalau teman-teman menggunakan dari tadi kondisi C, lalu pakai B? Berarti konservasi energi mekanik dari C ke B. Boleh saja. Tapi kalau dari A tadi, dari A ke B, boleh saja. Nah, saya pakai dari A ke B.
Energi potensial di A tadi ya, MGH. Lalu kinetiknya apa? Benda dilepas tadi adalah 0. Ketika sampai di bawah, ini saya pakai acuan tanah ya. Berarti MGH-nya, HB-nya adalah 0. Tambah, nah ini ada punya kecepatan ke sana, berarti setengah MV kuadrat. Di mana V-nya adalah VB. Nah teman-teman, hanya berapa? Tadi kan waktu dari A dilepas, kan kita syaratnya adalah ketinggian minimal kan. Dari pertanyaan yang A kita sudah temu bahwa hanya itu harus 5/2R. Maka MG 5/2R sama dengan energi kinetik di B. Nah, energi kinetik B kita dapat 5/2 MGR. Jadi energi kinetik di sini harus 5/2 MGR gitu ya. Karena tadi saya lepas dari ketinggian 5/2R minimal tadi ya. Jadi dia pas gitu ya sampai di sini, hampir jatuh tapi belum bisa lewat. Sampai di sini VB-nya adalah 5/2 MGR. Nah, teman-teman sekarang kita mau analisa dari lintasan B menuju ke lintasan D. Ada gesek gitu ya. Nah, dari lintasan B ke D gitu ya, kita nggak tahu dia berhenti sampai di mana. Yang pasti ada jarak tempuhnya sampai di sini mungkin ya. Nah, ini ada gaya gesek. Nah, karena ada gaya gesek, kita coba lihat gaya apa saja. Ini kan gerak lurus ya. Kita coba lihat gaya-gayanya. Dia punya kecepatan mula-mula VB ya, ke sana, ke kanan. Lalu ada gaya gesek bekerja, kenapa? Karena dia memasuki daerah yang kasar. Berarti gaya gesek melawan arah gerak ke kiri. Dia punya berat mg, lalu ingat ditahan oleh bidang gaya normal. Sigma F-nya sama dengan 0, maka gaya normal sama dengan mg, ya kan? Gaya geseknya apa? Mu K dikali N. Nah, N-nya dapat di mana? Ini. N sama mg, substitusikan ke dalam menjadi mu K kali mg. Sekarang kita mau analisa gerak ke kanannya ini. Nah, teman-teman, saya pakai energi saja ya. Teman-teman boleh pakai hukum Newton nggak? Boleh. Kenapa? Karena ini gerak lurus. Gampang kalau pakai gerak lurus berubah beraturan. Tapi saya tetap menggunakan energi. Nah, teman-teman, dia memiliki energi mekanik di B kan tadi kan? Ketika dia menyusuri tempat yang ada gesekannya atau kasar lantainya, maka di sini ada usaha gaya gesek. Ya, di sini ada usaha gaya gesek gitu ya. Usaha gaya gesek itu mengurangi energi mekanik ini B. Jadi dia punya energi mekanik, lalu selama dia berjalan bergesekan, maka mengalami pengurangan usaha dari gaya gesek ini. Sampai ketika di titik D gitu ya, di titik D, di situ dia stop dan tidak ada ketinggian terhadap tanah, berarti potensial sama kinetiknya 0. Nah, begitu ya. Nah, energi mekanik B apa? Dari sini, masukin 5/2 MGR. Gaya geseknya adalah, usaha gaya geseknya adalah gaya gesek dikali jarak tempuh. Ini ya, jarak tempuhnya, delta S. Nah, saya pindahkan gitu ya. Saya buka dulu ya. Gaya geseknya adalah ini, mu K kali mg, delta S. Lalu saya pindahkan ke sana gitu ya. Saya pindahkan yang ini ke kanan. Teman-teman di sini ada mg, kita bagi ya. Jadi hilang, mg kecoret. Maka 5/2 R ya, 5/2 R ini sama dengan ini kan pindah ke kanan ya, mu K kali delta S. Maka saya dapatkan delta S adalah 5 kali R dibagi dengan 2 mu K. Nah, teman-teman, demikianlah pembahasan saya tentang soal olimpiade dengan menggunakan konsep usaha energi. Jadi teman-teman sekali lagi, kalau misalkan teman-teman menemukan soal yang lintasannya lengkung, saya pasti menganjurkan teman-teman menggunakan konsep usaha energi. Kenapa? Karena gaya berubah-ubah. Ketika benda itu turun, sekali lagi ya, itu kan secara bidang miring kan mg sin berubah-ubah kan. Ketika begini sudut bidang miringnya berapa? Ketika di sini sudut bidang miringnya lebih tidak curam. Ketika di bawah sudut bidang miringnya lebih tidak curam lagi. Maka mg sinnya berubah-ubah. Artinya ketika dia turun ke bawah, itu gayanya berubah-ubah. Maka sulit sekali kita analisa kalau gayanya berubah-ubah. Bukan lagi gerak lurus ya kan. Itu sebabnya teman-teman cukup tahu posisi awal dan posisi akhir hanya dengan menggunakan konsep energi. Teman-teman bisa mendapatkan hasilnya dengan matematik sederhana. Keuntungan memakai konsep energi adalah matematiknya sederhana dan kita tidak perlu tahu proses lintasannya serumit apapun, bisa dikerjakan dengan mudah. Oke, saya sudahi video saya sampai di sini. Saya sangat mengharapkan teman-teman terus menonton video saya, khususnya mengenai pembahasan soal-soal olimpiade, agar teman-teman terus ya bisa memahami lebih jeli, lebih dalam konsep-konsep di dalam fisika olimpiade ini. Salam semangat!